Seperti ini nih, ini contohnya, ini switchnya ini. Nah, ini saya nyalakan, saya hidupkan, apa namanya, switchnya ini bisa untuk men-switch lampu. Ini melalui Home Assistant dengan USB Home dan platform GPIO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, washolli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya mau membuat GPIO switch, mau membahas GPIO switch untuk USB Home dengan server Home Assistant. Nah, jadi seperti ini singkatnya. Ini ada sebuah modul relay, ini kebetulan 4, ini ada juga yang 1, ya sesuai kebutuhan. Intinya saya mau buat ini sebagai switch atau saklar dengan board, Node MCU atau yang lainnya, tergantung sesuai kebutuhannya. Untuk kali ini saya buat pakai Node MCU seperti biasa karena ini ya menurut saya ini paling murah. Ini harganya cuma 30.000. Ini kemarin berapa ya? Ini 20.000 ini. Kalau yang cuma satu begini ini cukup 5.000 rupiah, 5.000 sampai 7.000. Untuk ini kalau mau beli yang ini, beli apa namanya ini modul relay ini, pastikan ini dilengkapi dengan octocoupler. Nah, octocoupler ini maksudnya bisa melindungi perangkat Arduino kita karena ini bisa terpisah antara supply untuk relay dan supply dari ini. Nah, yang menjadi perbedaan adalah ini tegangannya itu pinnya itu 3,3 volt, sedangkan ini kebutuhannya 5 volt. Jadi kalau langsung apalagi pakai yang ini nih, yang ini nih nggak bisa. Ya bisa, tapi dia sering bermasalah karena tegangannya kurang. Kebutuhannya ini 5 volt, sedangkan dari pin untuk MCU adalah 3,3 volt. Jadi saya sarankan kalau mau buat itu yang pakai seperti ini nih. Bedanya ada ini nih, ada namanya ini, ada jumper switchnya ini. Kayak untuk reset CMOS atau reset BIOS di Windows, nah, macam ini nih. Kalau ini lancar, kita bisa pakai supply 5 volt, terus inputnya itu dari Node MCU atau Arduino itu 3,3 volt. Cara membuatnya bagaimana? Untuk membuat switch ini GPIO switch ini, kita bisa mengendalikan lampu, bisa untuk ya macam-macam itu dengan ini, dengan USB Home. Caranya bagaimana? Simak videonya. Ini untuk pin-pin yang bisa kita gunakan, ini disarankan adalah GPIO 5, 4, 14, 12, dan 13. Itu bisa kita gunakan untuk input relaynya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, setidaknya ada 5 pin yang bisa kita gunakan untuk switch relay. Ini untuk codingnya atau programnya ini dengan sangat sederhana. Ini menggunakan YAML, bahasanya cuma seperti ini nih. Tidak perlu kita paham bahasa program, itu nggak perlu, cuma ketik aja itu seperti itu atau copy paste itu ada itu. Platform GPIO, pin 5, nama itu kan terserah, saklar kayak switch kayak, yang penting kan namanya kita kasih. Nah, ini untuk dari awalnya kita buat sebuah device, new device, kita kasih nama nih seperti contoh. Nah, next, habis itu kita pilih boardnya SP32 atau SP8266. Nah, inilah SP8266. Kesempatan ini saya menggunakan itu. Ini di skip saja, nggak usah diinstal. Nah, habis itu kita edit. Nah, ini kan sudah ada. Nah, kita tinggal ngetikkan kode tadi itu. Kalau nggak ngetik ya kita copy paste saja, itu bisa. Nah, captive profile itu ke bawah. Nah, itu kita copy, kita masukkan ke program tadi ya, di bawahnya itu. Seperti itu saja, sangat mudah. Diketik manual ya bisa, karena barisnya cuma beberapa baris itu. Tergantung kebutuhan, itu juga sangat pendek, tinggal namanya dirubah disesuaikan dengan ya kebutuhan masing-masing. Habis itu kita setelah terinstall menuju ke integrasi, kita bisa menambahkannya di dalam integrasi. Nah, di sini membutuhkan kode API. Untuk lengkapnya, untuk cara menginstalnya itu ada di video saya yang install coding USB Home. Nah, itu kalau dijadikan satu ini terlalu panjang.
Ini seperti ini nih. Di sini ada VCC. VCC ini kita hubungkan ke 5 volt. 5 volt di sini nih pakai di sini kan ada 5 volt, ada 3,3 nih di node MCU base itu ada 5 volt. Hubungkan. Terus yang groundnya itu ada juga. Ground itu juga kita hubungkan ke 5 volt. Sedangkan pin-pin yang tadi saya sebutkan itu, misalnya ini yang kuning ini sekarang posisi ada di GPIO 5. Berarti GPIO 5 kita hubungkan ke sini nih. Ada in 1, in 2, in 3, in 4. Nah, ini kan sangat jelas. Misalnya saya hubungkan posisi sekarang ini in 4. Nah, berarti kan GPIO 5-nya ini saya hubungkan ke sini. Seperti ini nih. Ini contohnya, ini switchnya ini. Nah, ini saya nyalakan, saya hidupkan switchnya ini bisa untuk men-switch lampu. Ini melalui Home Assistant dengan USB Home dan platform GPIO. Sebagai tambahan, ini bisa dijadikan sebagai LVD. Selain untuk switch inverter atau switch lampu atau yang lain, ini bisa dijadikan sebagai low voltage disconnect. Bisa kita jadikan itu dengan dipadukan tentunya dengan sensor PSM 17. Ini bisa dijadikan LVD dengan dipadukan PSM 17. Jadi nanti bisa dibuat sebuah automation. Di dalam automation itu menggunakan entry stage. Jadi ini sensor ini logikanya seperti ini. Jika tegangan atau sensor atau entity dari ini, katakanlah tegangan baterai sekian volt, misalkan sistem 24 punya saya itu 25,5 volt, LVD atau switch itu akan actionnya itu akan cut off, akan mematikan switch. Nah, ini bisa dipadukan ini dengan platform GPIO tadi, maka akan menjadi sebuah LVD. Oke, saya jelaskan ini untuk cara membuatnya itu kita membuat new automation. Nah, di sini kita pilih trigger atau pemicunya itu numeric stage. Nah, kita pilih itu numeric stage dan di situ kita arahkan ke tegangan baterai. Kita cari entitas atau entity yang menunjukkan tegangan baterai. Dan di situ kita mengisi kondisi. Nah, di sini nilai di atas atau di bawah. Maksudnya katakanlah tegangan di atas atau tegangan di bawah. Ini kan fungsi logika. Misalnya tegangan di bawah 25,5 volt selama 10 detik ya, misalnya seperti itu kondisinya. Dan kondisi itu akan melakukan memicu aksi. Nah, aksinya apa? Nah, di sini kita bisa mengisi aksinya itu dengan mematikan switch ya GPIO tadi yang kita buat. Nah, itu kan bisa berfungsi sebagai LVD. Bisa kita hubungkan ke switch inverter atau yang lainnya. Seperti itu videonya. Jadi manfaatnya juga sangat banyak. Selain sebagai switch untuk lampu, untuk keperluan yang lain, mungkin juga bisa untuk switch inverter. Bisa dijadikan dengan automation untuk LVD atau low voltage disconnect. Banyak kegunaan lainnya yang kita bisa gunakan untuk GPIO switch dengan Home Assistant dan USB Home. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan diketik aja langsung di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.